Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan ya Muhammad, ya, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Kitabul Jami', dan sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab zuhud dan wara'. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu zuhud dan wara'. Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'man bi asba'ihi ila udhunayhi, dan kemudian Nu'man pun mengisyaratkan dengan tangannya, dengan jarinya ke arah telinganya, innal halal bayyinun. Lalu kemudian beliau berkata, sesungguhnya ya halal itu telah jelas, itu perkara yang halal itu telah jelas dalam agama. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram pun telah jelas di dalam agama ini. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, di mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak mengetahui hukumnya. Faman ittaqa syubhat faqad istara'a li dinihi wa irdihi, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka dia pasti nanti akan terjerumus pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushku an yaqa fihi, seperti pengembala kambing yang menggembalakan kambingnya di antara tanah-tanah yang terlarang. Ya, di antara tanah-tanah yang terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu mempunyai wilayah-wilayah terlarangnya. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah bahwasanya wilayah-wilayah terlarang Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwasanya di tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salah segumpal daging. Idza salahat salah al jasadu kullu, apabila segumpal daging tersebut baik,
maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kullu, dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuh tersebut. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Ya, hadis muttafaqun alaih. Nah, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hadis ini ya menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan sikap wara dan zuhud. Ya, sikap wara dan zuhud. Ya, maka yang perlu harus kita ketahui semua, apa yang dimaksud dengan zuhud, apa yang dimaksud dengan wara, kan seperti itu. Sehingga kita akan mengetahui, oh ternyata hadis ini memerintahkan kepada kita semua untuk bersikap zuhud dan wara. Pertanyaannya terlebih dahulu, Bu, ibu-ibu sekalian, mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara? Mana yang lebih tinggi derajatnya, zuhud atau wara? Hah? Wara atau zuhud? Baik, zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Iya, apa yang dimaksud dengan zuhud? Jangan akhirat. Apa yang dimaksud dengan wara? Hah? Dari yang syubhat. Insyaallah, barakallahu fiik. Jadi mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara? Jadi mana yang lebih tinggi, zuhud atau wara? Zuhud. Ya, kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu dulu ya, dulu sekali kita pernah menjelaskan antara zuhud dan wara. Dan zuhud itu lebih tinggi dibandingkan wara. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan zuhud? Ya. Jadi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, ya, dari perkara-perkara mubah yang berlebihan yang tidak bermanfaat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa catatnya kamu? Jangan. Ayo saya ulangi lagi. Ya, yang dimaksud dengan zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara ya yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, ya, dari perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ya, yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sampun, ya. Nah, itu zuhud. Ya Bu, itu zuhud. Udah belum? Udah kecatat belum? Udah ya? Saya ulangi lagi, ya Allah, ya. Ya, Masya Allah ya, apa-apa ibunya ABG semua jadi. Jadi dimaafkan, diusurkan. Ya, apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya, ya, dari perkara-perkara yang mubah
yang berlebihan, yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu zuhud. Ya, itu zuhud. Ya, contohnya adalah ya, lihat Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya itu adalah orang yang zuhud. Ya, mereka ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mampu ya untuk memiliki hal-hal yang mubah. Artinya apa? Rasulullah punya kekuasaan pada itu. Abu Bakar punya kekuasaan dan harta yang banyak. Ya, Umar punya harta yang banyak. Tapi kemudian dengan harta tersebut tidak dipakai oleh mereka untuk apa? Untuk bersenang-senang sana, bersenang-senang sini, ya, beli ini, beli itu, shopping, kan gitu, healing dan ya, ya. Tapi benar-benar harta-harta mereka dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengkerdilkan dunia pada waktu itu. Ya, benar-benar memperkerdilkan dunia. Nah, contohnya mungkin apa sekarang? Ya, saya berikan contoh mudahnya. Orang-orang sekarang ini apa ada seseorang yang mampu untuk membeli mobil Lamborghini sebanyak 1000 unit? Mampu dia untuk belinya. Ya, mampu dia untuk membelinya. Tapi kenyataannya dia hanya membeli mobil Innova 1. Ya kan itu? Atau membeli 3 mobil Innova. Yang satu dipergunakan untuk dirinya, yang satu dipergunakan untuk keluarganya, lalu kemudian satu lagi mungkin dipergunakan untuk masyarakat siapapun yang mau pakai produk itu. Ya, jadi benar-benar produk itu dia mampu untuk membeli harta yang banyak, tapi kemudian ternyata dia hanya membeli sesuatu yang berguna saja bagi dirinya. Sementara harta-harta yang lainnya dipergunakan untuk apa? Untuk bangun rumah, bangun masjid, membangun pesantren, kan gitu, membangun apa namanya, rumah anak yatim, kan gitu, dipergunakan untuk membantu para duafa, fakir, miskin dan lain sebagainya. Tuh, ya, baru kemudian juga apa? Dipergunakan untuk yang keseharian. Ya Bu, padahal tadi kita katakan dia mampu ya untuk membeli pakaian yang harganya mungkin 100 juta. Ya, tapi dia nggak butuh untuk hal tersebut. Belinya baju berapa? Baju yang murah, 100.000, 200.000, sama kayak orang-orang biasa. Ya, nah itu orang yang zuhud. Dia dimana memperkerdilkan dunia. Bisa dipahami, Bu? Ya, nah itu zuhud. Lalu kemudian ada yang namanya wara. Ya, ada yang namanya wara. Nah, apa yang dimaksud dengan wara? Ya, yang dimaksud dengan wara adalah meninggalkan perkara-perkara yang dapat membahayakan kehidupan akhiratnya. Ya, membahayakan perkara akhiratnya. Dari hal-hal yang terlarang, ya, dari perkara-perkara yang terlarang ataupun perkara-perkara yang syubhat. Yes, Bu? Ya, jadi dia meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan kehidupan akhiratnya dari perkara yang haram maupun perkara yang syubhat. Sehingga ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang syubhat, dia tinggalkan. Mendapatkan perkara-perkara yang haram, dia tinggalkan.
maka ini adalah orang yang wara. Ya Bu, ini adalah orang yang ya. Nah, contohnya apa? Seperti Abu Bakar yang pada waktu itu pernah dia ditraktir oleh budaknya atau pembantunya, ya, pembantunya. Di mana Abu Bakar adalah orang yang sangat baik kepada pembantunya. Lalu kemudian suatu hari pembantunya ini ingin mentraktir Abu Bakar, ya, diajaklah makan-makan. Nah, ketika pada itu apa? Abu Bakar pada itu menghormati undangan tersebut. Ya, datanglah Abu Bakar lalu kemudian makan bersama dengan orang tersebut. Nah, ketika mereka habis makan, pada itu, ya, mereka habis makan. Lalu kemudian tiba-tiba orang tersebut atau pembantu atau pelayannya Abu Bakar tersebut mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya dia membeli makanan ini. Ya, ketika Abu Bakar bertanya kepada dia, "Di mana kau mendapatkan uang untuk mentraktirku ini?" Ya, kata orang tersebut, "Saya mendapatkan uang ini ketika masa jahiliyah. Saya pernah menjadi dukun palsu." Lalu kemudian ada orang yang bertanya kepadanya tentang sesuatu, benar. Lalu kemudian dia pun dikasih uang tersebut. Nah, sekarang ini uangnya dipakai untuk beli makanan. Ya, nah makanan udah masuk belum? Udah masuk kan? Kalau kita di zaman sekarang kalau udah masuk gimana Bu? Ya udahlah, jamaah, dijamahin aja udahlah, udah mau diaman lagi ya sudah. Nah, tapi pada waktu itu dilakukan oleh Abu Bakar apa? Dia langsung mencolok tenggorokannya dan lalu kemudian memuntahkan seluruh makanan tersebut. Nah, inilah sikap orang yang wara. Ya Bu, inilah sikap orang yang wara. Jelas sampai sini Bu? Perbedaan antara zuhud dan wara. Mana yang lebih tinggi kalau gitu? Wara atau zuhud? Zuhud. Ya, dan definisi tersebut zuhud lebih tinggi dibandingkan wara. Karena zuhud benar-benar dia mengkerdilkan dunia. Dunia itu benar-benar ada di tangannya. Ya, dunia itu benar-benar ada di tangannya, tapi dunia itu tidak berada di dalam hatinya. Ya, sehingga dunia itu benar-benar dipakai untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya, oleh karenanya Masya Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apa kata beliau? Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang jenius, hamba-hamba yang pintar. Tarakud dunia wa khaful fitana, di mana mereka meninggalkan dunia, menjadikan dunia itu di tangan mereka, bukan di hati mereka. Wa khaful fitana, dan mereka pun khawatir dan takut terhadap fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Nazar fiha, dan mereka pun memandangi kepada dunia ini, memperhatikan kepada dunia ini. Falamma alimu annaha laysat bihayyin wa tawra, dan ketika mereka sadar bahwasanya dunia ini bukanlah tempat yang layak untuk mereka, ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia itu bagaikan ombak-ombak yang begitu besar di lautan, yang kapan saja bisa membinasakan mereka. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna, dan kemudian mereka pun menjadikan amal-amal saleh mereka sebagai bahtera yang besar untuk melewati ombak-ombak yang akan membinasakan tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai hamba-hamba yang cerdas. Ya Bu. Lalu kemudian juga poin yang kedua, faedah yang kedua, ya, bagaimana sempurnanya agama Islam ini, ya, telah menjelaskan mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram.
sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mana yang halal, mana yang haram, agar kalian tidak terjatuh dalam kesesatan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, tadi ketika ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, nah di tengah-tengahnya ini ada perkara yang syubhat. Ya, yaitu perkara yang samar-samar hukumnya dalam kehalalan maupun keharamannya, ya, dalam pandangan kebanyakan manusia, tidak dalam pandangan ulama. Ya, mungkin bagi para ulama itu tidak syubhat, ya, artinya mereka mengetahui itu haram pada itu, ya, tapi di pandangan manusia masih bingung apakah ini halal, apakah ini haram. Ya, maka lihat bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita semua. Jikalau kita mendapati perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar antara kehalalan dan keharamannya, apa kata Rasulullah SAW? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa ardihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Jadi jangan mengatakan, udahlah tenang aja, Allah Maha Pengampun. Jangan, nggak gitu. Kita menjaga. Artinya, ternyata nih ada makanan, saya nggak tahu makanan ini, ternyata dibungkusnya nggak ada bacaan halalnya, seperti itu. Ya, nggak ada tulisan halalnya pada itu. Apalagi makanan ini ternyata berasal dari negara-negara kafir. Maka jangan berpikir udah labas saja, jangan dulu lihat dulu kan gitu. Ya, kalau bisa Pak, udah kalau memang terasa syubhat, tinggalkan. Jelas Bu? Jelas? Gitu. Ataupun apa? Ada perkara-perkara yang diperselisihkan. Sebenarnya tidak diperselisihkan oleh kebanyakan para ulama, bahkan dari sisi kesehatan pun sudah dijelaskan bahwasanya kan itu, bahwasanya misalnya contoh rokok itu haram. Ya Bu, seluruh ulama, ya artinya ulama besar mengatakan rokok itu haram. Dari sisi kesehatan pun dokter-dokter mengatakan apa? Rokok itu berbahaya. Dan dari sisi rokoknya sendiri, yaitu pabrik rokoknya sendiri, ngomongnya apa? Bukanlah gak basa-basi lagi. Rokok tidak mengatakan apa? Kalau dulu rokok mengatakan apa? Rokok akan menyebabkan kanker, impotensi, gangguan janin, begini, panjang basa-basi dulu kan seperti itu. Tapi sekarang dari pabrik rokoknya sendiri mengatakan apa? Rokok membunuhmu. Kan langsung. Kan itu. Bahkan diberikan gambarnya. Kan gitu. Di kotak rokoknya sendiri diperlihatkan bagaimana gambar tenggorokan yang bolong. Kan gitu. Paru-paru yang hitam. Kan gitu. Jadi sudah jelas semuanya. Dan agama pun mengatakan kata Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Janganlah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang. Nah, ini rokok berbahaya bagi diri sendiri, berbahaya pula bagi orang lain. Nah, tiba-tiba ada sekelompok kecil dari Nusantara ini mengatakan apa? Rokok makruh, kan? Dengan segala bahaya-bahayanya.
Kan itu. Dengan segala bahaya yang tadi telah disampaikan dari sisi agama, kan itu. Dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan, bahkan dari pabriknya sendiri, kan itu. Dan bahkan dari orang tuanya yang mungkin bapak-bapaknya gitu ya, bapak-bapaknya yang merokoknya pun, kalau dia dapatin anak yang merokok, kira-kira apa kata dia? Bisa dipukul anak-anak, kan seperti itu. Jangan merokok, kan seperti itu. Apakah ada orang tua mengatakan pada waktu pas lihat anak yang merokok, bagus nah, gak apa-apa rokok makruh. Nah, ada kayak gitu. Ya ada, anaknya bisa ditampol kan seperti itu, dipukul apa? Orang tuanya. Nah ini masalah sudah tahu demikian, kan gitu. Ya, lalu kemudian akhirnya apa? Mencari-cari hukum. Oh, ya udahlah, ambil yang paling makruh. Nah ini yang tidak. Kalau mau dikatakan oke lah, dia mengatakan makruh, bukan sebenarnya maunya. Apa dia mendengar ada ustaz yang mengatakan makruh? Bukankah akhirnya itu menjadi perkara syubhat bagi dirinya? Walaupun bagi manusia yang lainnya, bagi para ulama besar, apa? Bosnya hukum rokok itu sudah jelas keharamannya. Tapi kalau bagi dia, kalau masih beranggapan itu jadi syubhat, maka tinggalkan. Ya Bu, jelas Bu? Ini enggak, ini malah dicari-cari. Ada tuh Ustaz ini ngomong makruh, kan saudara? Sudah kita sampaikan dari semua sisi pun tidak ada yang mengatakan rokok itu bermanfaat. Nggak ada, gitu. Nggak ada. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan, tapi kalau misalnya diomongin katanya apa rokok itu membunuh, kan seperti itu. Bukankah gula itu juga membunuh? Kan itu. Ada orang sekarang kan gitu. Bukankah gula itu juga membunuh? Bahkan banyak yang menyebabkan kematian itu gara-gara gula, kan seperti itu. Nah, akhirnya kalau gitu kenapa gula nggak diharamkan kata mereka? Nah ini cari-cari pembenaran lagi dengan kebutuhannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi kedokteran, yang namanya rokok mau gimana pun itu tidak ada satu sisinya yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Mau sedikitnya mau banyaknya, gak ada sedikit pun yang bermanfaat bagi manusia. Tapi gula bermanfaat gak? Bermanfaat. Yang gak bermanfaat ketika apa? Ketika makan gulanya berlebihan. Ataupun kalau ketika dia kena penyakit gula, dipaksain makan gula, kan gitu. Semua yang sudah dipaksakan, kan gitu. Sementara dia lagi penyakitan yang berbahaya, kan gitu Bu ya. Contoh di mana? Orang sakit ginjal, boleh nggak minum air banyak-banyak? Apakah air putih ini menjadi haram bagi seluruh manusia yang lainnya? Tidak. Haram hanya bagi siapa? Bagi orang yang kena penyakit ginjal, itu saja. Sementara air putih dibutuhkan oleh manusia yang lainnya. Dan sikap normalnya kan gitu. Ya secara generalnya air putih berguna bagi manusia. Gula pun juga berguna bagi manusia. Nah sekarang rokok apa gunanya? Tapi lihat bagaimana mereka berusaha untuk cari-cari alasan, kan gitu, berargumen. Kalau misalnya rokok itu membunuh begini dan sebagainya, kalau gitu gula juga banyak membunuh manusia. Ya, ini pembunuhan namanya, kan seperti itu. Ya Bu, karena apa? Gula ini sangat bermanfaat bagi manusia. Apalagi bagi orang-orang yang beraktivitas banyak, kan seperti itu. Sangat dibutuhkan gula untuk mengganti seluruh kebutuhan di tubuhnya. Nah rokok apa kebutuhannya? Kan itu. Semakin ketampung semakin bahaya. Jelas sampai sini Bu? Jelas? Ya, maka dari hadis ini Masya Allah ya, sebagai seorang mukmin yang benar-benar baik, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya di dalam agama ini sudah jelas antara halal dan haramnya. Kalau ada perkara syubhatnya, berusaha cepat-cepat untuk ditinggalkan dalam rangka untuk menjaga agama dan kehormatan kita sebagai seorang mukmin. Nah, seperti itu. Karena juga apa? Kalau orang juga gini ya, terbiasa dalam perkara syubhat, apa? Dia selalu melakukan perkara syubhat.
Oke, perkara syubhat yang pertama mungkin halal. Perkara syubhat yang kedua mungkin halal. Itu. Perkara syubhat ketiga mungkin halal. Maka mungkin saja perkara 4, 5, 6-nya itu terjumus dalam perkara yang haram. Jelas Bu? Itulah kenapa agama Islam berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perkara syubhat. Makanya tadi diberikan perumpamaannya itu seperti seorang pengembala yang dia mengembalakan kambing-kambingnya di antara tanah-tanah yang terlarang. Bu, ini kan ini soal ini ya. Ini tanah terlarang nih. Di antara ini tanah-tanah yang diperbolehkan nih untuk mengembala. Tapi yang ini terlarang, yang ini terlarang, kan gitu. Ya, nah di antara tengah-tengah yang terlarang ini ada sedikit wilayah yang diperbolehkan. Kalau ada pengembala yang mengembalakan kambingnya di antara nih wilayah haram-haram ini, lama kelamaan nih, pertama kan itu kambingnya makan oke masih aman. Yang kedua masih aman. Yang ketiga masih aman. Yang keempat, kelima, keenam, apakah pengembalanya bisa menjaga bahwasanya kambing-kambingnya itu tidak memakan ke wilayah-wilayah yang diharamkan? Nah, makanya tadi Rasulullah SAW memberikan sebuah ibarat perumpamaan seperti pengembala kambing yang dia mengembalakan kambingnya di antara wilayah-wilayah yang sekali, oke mungkin terjadi halal. Terus 2 kali halal, 3, 4, 5, 6 sampai 10 belum tentu halal. Bisa jadi haram. Itu kalau seseorang membiasakan dirinya dengan perkara yang syubhat. Allah nggak apa-apa syubhat, Allah nggak apa-apa syubhat, Allah nggak apa-apa syubhat. Terjatuh di lama-lama dalam perkara yang ya. Nah, masuk kita kepada hadis yang selanjutnya, hadis yang kedua ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'isa 'abdud dinar wal dirham wal qatifah wal khamisah. Celakalah hamba dinar, dirham dan juga pakaian, ya, baik itu pakaian sutra ataupun pakaian tebal yang lainnya. In ufiya radiya, apabila orang tersebut diberikan harta, ya berupa harta, radiya, maka dia pun ridho, lalu kemudian memperlihatkan kebahagiaannya seperti itu. Ya, lalu kemudian bermuka apa namanya? Bermuka apa? Ya penjilat apa tadi ya? Kepada berbuka dua bukan. Pokoknya penjilat seperti itu ya. Pokoknya kalau dia diberikan, senang seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak diberi, apa? Lam yarallah. Nah kemudian dia enggak senang atau mungkin mukanya marah, mukanya cembetut dan lain sebagainya. Ya. Nah ini ya, hadis ini merupakan celaan, ancaman bagi orang-orang yang diperbudak dengan dunia ini, yang dia nggak mau bersikap zuhud dan wara, ya, di mana segalanya ya yang menjadi ukuran pandangannya adalah dunia. Ya, kalau nggak uang, pokoknya baju, pakaian, pokoknya segala timbangan pola pikirnya adalah apa? Materi. Nah, jadi akhirnya apa? Disebut dengan matre, kan gitu. Ya, lalu kenapa disebutnya cewek waduh. Saya kurang dengar cowok matre ya. Ya, tapi itu istilah-istilah yang terdengar di luar sana. Ya, ini adalah istilah-istilah yang terdengar. Tapi kita katakan ya ada cewek matre, ada cowok matre, dua-duanya semua kan itu. Ya, intinya apa? Mereka adalah orang-orang penggila dunia. Ya, mereka adalah orang-orang penggila dunia. Nah, orang-orang seperti ini Bu, dia susah untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Susah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena apa? Kebahagiaan, kesenangan ya dalam pandangan mereka itu adalah apa? Dengan dunia atau dengan materi.
Ya, sementara orang-orang yang beriman, ya, pandangan kebahagiaannya, pandangan kesenangannya, pandangan ketentraman hatinya adalah apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Itu yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang penggila dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, wahai manusia, pergunakanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla usadraka ghina, maka aku akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan, dengan kebahagiaan dan ketentraman. Wa asyudda faqra, dan aku akan tutupi kefakiranmu terhadap dunia ini. Aku akan tutupi ketamakanmu terhadap dunia ini. Kata Allah. Wa illa taf'al, akan tetapi kalau seandainya kau tidak melakukannya, malaktu yadaika syughlan, maka aku akan penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan terhadap dunia ini. Pokoknya terus-menerus ngejar dunia. Ya, seluruh kehidupannya hanya untuk ngejar dunia. Ya, disibukkan dengan dunia. Lalu kenapa kata Allah? Walan asyudda faqra, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu serta ketamakanmu terhadap dunia. Sehingga ada, gak heran tuh, di luar sana ada orang yang sudah korupsi 2 triliun, masih kurang korupsi tambah 3 triliun. Sudah korupsi 3 triliun, masih kurang korupsinya berapa? Sampai berapa? 100 triliun. Kan gitu. Kurang 100 triliun, tambah lagi 300. Wah, bingung saya juga malas banget. Ya, butuh berapa ATM tuh untuk hitungan nolnya, ya? Ya, tapi itu dah. Ya, tapi walaupun dia begitu, tetap gak ada kesenangan bagi diri. Ya, bu, hanya tampilan luarnya aja kelihatan bahagia, hanya tampilan luarnya saja kelihatan bahagia, tapi kehancuran itu menimpa keluarganya. Lah istrinya mungkin yang selingkuh, anak-anaknya yang mulai hancur-hancuran, ya, anak yang gak bener, dia pun juga gak mendapatkan ketenangan, takut ditangkap KPK, takut hartanya berkurang, ya. Nah, akhirnya banyak udah semua masalah-masalah datang ke kehidupannya. Ya, gak. Cuma tampilan saja. Makanya akhirnya dia mencari kebahagiaan di luar sana. Dia minum khamar, habis minum khamar dia pikir dengan minum khamar dia mendapatkan ketenangan, ternyata gak hilang pula. Ketakutan dan kekhawatiran. Dia cari lagi apa? Kesenangan di mana? Diskotik atau tempat-tempat terlarang. Mungkin dia senang sebentar, dan kemudian selesai, hampa lagi ke kehidupannya. Cari lagi tempat perzinahan, tempat ini, tempat itu, hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara seorang mukmin, ya, dengan hidup pas-pasan, dia bahagia dengan rumah tangganya, dengan pasangannya yang begitu, masya Allah, soleha dan soleh, kan gitu. Dengan anak-anaknya yang soleh dan soleha, kan gitu. Yang kebaikan ini, kebaikan itu dan lain sebagainya, bisa bermajelis ilmu. Ya bu, bahagia gak bermajelis ilmu bu? Bahagia, saking bahagia tidur tuh deh maksudnya. Kan sore itu. Saking bahagia bu. Bu, orang di luar sana berat dia untuk mencari membuat makanya untuk tertidur tuh gak bisa, berat bu. Ini cuma datang ke majelis untuk, masya Allah, baru 2 menit langsung. Nah, bahagia. Bu, ya, orang bisa tidur karena apa? Tenang, bahagia, khusyuk, masya Allah. Nah, orang-orang ini cari kesenangan malah di hotel-hotel, di tempat ini dan sebagainya, tapi akhirnya gak bisa pula tidur. Akhirnya apa? Minum obat. Bangun,
khawatir lagi, butuh minum obat tidur lagi. Panggil ada dokter khusus apa? Psikis, psikiater. Oh, capek lah jadi orang itu. Capek. Ya, ibu-ibu di sini enggak, ya kan itu. Agak pusing-pusing dikit, tinggal salto, selesai, hilang. Insyaallah kan gitu ya. Hilang awal pusingan dengan salto. Jelas ya? Nah, Masya Allah. Nah, ini kita katakan ya. Dan kemudian lihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga telah berkata, apa kata beliau? Muhibbud dunya la yanfaqu min salat. Para penggila dunia itu tidak terlepas dari 3 keadaan. Hammun lazimun, kekhawatiran, ketakutan yang terus menerus. Wa ta'abun daimun, dan keletihan yang berkelanjutan. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada hentinya. Ya, dah Bu, catat ya. Gak ada ulang, waktu udah habis. Ya, waktu kita diburu waktu. Oke, saya ya, para penggila dunia itu tidak terlepas dari 3 keadaan. Yang pertama, hammun lazimun, kekhawatiran, ketakutan yang terus menerus. Yang kedua, wa ta'abun daimun, dan keletihan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tiada henti-hentinya atau tiada habis-habisnya. Ya, apapun dari muda dia kerjakan dunia begini sebagainya, akhirnya pada endingnya di masa tuanya rugi, meninggal rugi, di akhirat melihat lagi kerugiannya, kan itu. Di neraka dia lihat lagi kerugiannya. Dah, gitu ya. Ini sampai jam 5:04. 5:04. Nah, lagi hadis yang ketiganya. Skip pokoknya cepat-cepat ya. Speed pokoknya. Hadis yang ketiga, Ani bin Umar radhiyallahu anhu ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memegang pundakku, ya, pundakku. Faqal, lalu kemudian beliau pun berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau seperti seorang musafir. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahannya, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Ya, dan persiapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Itu dalam riwayat yang lain ya. Di situ nggak ada. Kalau di situ nggak ada, buku ini nggak ada. Ya, ini tambahan dalam riwayat yang lain. Lalu kemudian apa? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Dan kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda untuk beramal saleh sehingga datangnya pagi. Jangan. Artinya apa? Ketika di sore hari pergunakan untuk majelis ilmu, pergunakan untuk berzikir petang, pergunakan zikir petang, pergunakan untuk istighfar, kan itu. Zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Enggak ada waktu untuk ini.
santai kemanapun, lagi jalan baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Lagi melamun, astagfirullah, astagfirullah, ya. Lagi santai-santai, astagfirullah. Lagi masak, la haula wala quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Ya Bu, seperti itu. Ya, jadi jangan akhirnya waktu-waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita digunakan. Ya Bu, sulit nggak kira-kira untuk berzikir seperti itu? Sulit nggak? Sulit bagi orang-orang yang akalnya dan tubuhnya sudah dikontrol oleh syaitan. Sehingga untuk melakukan hal yang ringan terasa berat. Padahal kalau kita bermain secara logika, Bu, ocehan ibu-ibu ketika ghibah itu bahkan lebih banyak dibandingkan istighfarnya. Kenapa ketika ghibah bisa getol, sementara istighfar 10 kali aja berat, dihitung-hitung. Wah, ada 10. Ada pas banyak. Ghibah orang nggak ada habis-habisnya, sampai mencong-mencong tuh bibirnya. Tadi itu. Ya Bu, nah begitu. Maksud saya, masya Allah, ya. Kalau seseorang itu bisa memenuhi lisannya dengan zikir dan istighfar, maka saya yakin ghibah itu akan berkurang. Ngomongin, ngejekin orang lain akan berkurang. Semakin tinggi zikirnya dengan lisannya, semakin hilang tuh gibahan-gibahannya. Tapi semakin zikirnya berkurang, lisan ini tidak dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, yang ada sebaliknya pasti akan dipenuhi dengan keburukan Famada ma'adal haqqi ila ya, Allah seseorang tidak memenuhi kehidupannya dengan kebenaran, pasti akan dipenuhi dengan keburukan. Ya, jadi bisa penuhi zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Ngapain saya kok ngomongin orang tersebut sementara saya tidak lebih baik daripada orang tersebut? Kan kan dosa saya ini begitu banyak, sementara orang tersebut kan saya hanya bisa mengutuk-utuknya sebagai astagfirullah. Pokoknya gitu. Ya, berpikirnya demikian. Akan yakin, ya, lama-kelamaan tadi itu yang ghibah menjatuhkan kehormatan orang lain itu hilang. Lalu kemudian apa yang ada? Berpikir. Ya, kalau sudah seperti itu, hatinya tenang, jiwanya tenang. Ya, terlihat dari wajahnya itu wajah-wajah ketenangan. Kan itu, dia hanya fokus untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak terlalu peduli dengan ridho dan dari manusia kan. Ridho. Karena apa? Lisannya sudah dipenuhi dengan zikir-zikir kepada Allah. Ya Bu. Nah, ibu-ibu sekarang lihat muhasabah. Lisannya mencong-mencong karena ghibah, kan itu, ataukah masya Allah, ya apa? Dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bu ya? Nggak indikasi Bu ya? Mencong-mencong kayak indikasi Bu ya? Kadang-kadang memang ada bentuknya memang mencong sedikit. Kadang-kadang yang mencong-mencong malah banyak berzikirnya, yang lurus malah banyak ghibah orang lain, kan itu. Enggak mencong. Ya. Stop. Itu ya. Jadi jangan menunda-nunda untuk beramal soleh kata beliau tadi. Apabila engkau berada di sore hari, jangan nunggu sampai pagi hari, besok mati nanti malah. Ya Bu. Lalu kenapa kata beliau? Wa idza asbahta fala tantazil masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan menunda-nunda sampai sore hari untuk beramal. Kayaknya kalau sekarang saya sibuk, anak aja sore lah. Apa sibuknya sambil nganter anak, naik motor, anaknya udah jajar di motor ada 8 orang anaknya. Baca astagfirullah.
astagfirullah, jangan sampai jatuh ya Allah, astagfirullah. Ya gitu kan, lebih mendekat diri kepada Allah kan gitu. Astagfirullah, lapan anak saya, astagfirullah, astagfirullah, kan gitu. Ya Bu, sambil nganter anak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nunggu anaknya mungkin di TK, astagfirullah, astagfirullah. Sambil masak, daripada ngelamun, dia bilang, astagfirullah, kok keasinan sih? Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dipenuhi terus menerus dengan nah, lalu kemudian apa kata beliau? Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu di dunia ini sebelum datangnya kematianmu. Kalau udah mati, nggak bisa lagi beramal, yang ada hanyalah penyesalan. Makanya saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, saya nggak mengatakan ini sebagai bu, dosa yang banyak kita lakukan ini apa? Duduk aja bisa kita apa? Berdosa. Nah ini duduk dosa kita. Ya. Kalau mencuri itu dia harus ada action terlebih dahulu ketika dia mau mencuri. Ketika korupsi dia harus ada action terlebih dahulu, actionnya. Tapi ini ada orang yang duduk di kasur rumahnya, tersembunyi di kamarnya gitu, masih dia bisa berdosa. Ketika apa? Dia panggil temannya, dia bisa. Ya sebenarnya saya katakan wanti-wanti banget jaga namanya lisan, karena yang banyak membuat manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam lisan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaida alsidatihim. Berapa banyak manusia yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam tersungkur di wajah-wajah mereka, illa hasaida alsidatihim, kecuali penyebabnya adalah ya, karena kita katakan ya, cara untuk memperbaiki lisan ini ya adalah dengan banyak berzikir. Lisan kalau sudah dibasahi dengan zikir, dengan ayat-ayat Al-Quran, maka yang buruk-buruk mulai menghilang. Itu obatnya. Muhasabah. Gak perlu tunjuk ini, tunjuk itu, tunjuk atas. Lihat pada diri sendiri. Jelas ya?